pemulihan. Kita adalah orang-orang yang bersuka cita. Itu sebabnya mari dengan sukacita yang daripada Tuhan kita mau bersorak buat Tuhan. Haleluya. Bersorak-soraklah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir, dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya, hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya, hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Mari semua bangkit berdiri kembali. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir, dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya, hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya, hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya, hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Oh haleluya, haleluya, hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kasih Tuhan benar-benar kita alami, kita rasakan. Sehingga kalau sampai saat ini kita ada ini sungguh karena berkat Tuhan. Amin saudara, saudara yakin kehadiran saudara, keberadaan saudara pagi ini itu karena berkat Tuhan.
Amin, haleluya. Tema khotbah pada pagi hari ini yaitu bertumbuh dalam kasih. Bertumbuh dalam kasih. Nah, saudara, menjelang kedatangan Tuhan yang sudah di ambang pintu, Tuhan Yesus menghendaki kasih kita, cinta kita itu bertumbuh. Sekali lagi, Yesus ingin kasih kita, cinta kita itu bertumbuh. Baik kasih kepada suami, kasih kepada istri, kasih kepada orang tua, kasih kepada anak, terlebih kasih kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kasih itu bisa bertumbuh? Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cinta kita, kasih kita itu bisa bertumbuh? Dan satu hal yang perlu saudara ketahui, semuanya itu tidak bisa bertumbuh secara otomatis. Tidak bisa kita main sulap, abrak-kadabrak, kasih bertumbuh, abrak-kadabrak, cinta bertumbuh, tidak bisa. Harus ada upaya, harus ada usaha, harus ada kemauan. Agar kasih kita itu bertumbuh, cinta kita itu bertumbuh, baik kepada keluarga kita, terlebih kepada Tuhan. Mengapa? Karena ketika kasih kita tidak bertumbuh, cinta kita tidak bisa bertumbuh, itu ada bahaya yang luar biasa. Ada bahaya yang mengancam di dalam kehidupan kita, baik di dalam berkeluarga maupun hubungan dengan Tuhan. Karena kalau kasih itu hanya flat atau mendatar, saudaraku, biasanya cenderung menurun. Kasih kalau hanya rata-rata, hanya mendatar, itu cenderung menurun, saudaraku. Suami dan istri kasihnya sudah mendatar, suami dan istri kasihnya hanya biasa-biasa. Dan saya mau kasih tahu, saya pastikan kalau kasih kita tidak naik, kalau kasih kita tidak bertumbuh, saya pastikan saudaraku, kasih kita, cinta kita kepada keluarga itu akan menurun. Apalagi suami sudah tidak sekeren dulu. Kalau saudara melihat foto suami 30 tahun yang lalu atau 20 tahun lalu, suamiku dulu kok cakepnya begini, sekarang kok begini. Kalau kasih itu tidak bertumbuh, saudaraku, dipastikan cinta kita kepada suami juga akan menurun. Karena apa? Perubahan fisik. Sudah tidak seperti dulu lagi cakepnya. Begitu juga istri. Dulunya cantik, dulunya langsing, sekarang sudah langsung. Kalau kasih kita tidak bertumbuh, dipastikan saudaraku, cinta kita juga akan menurun. Amin, saudara. Nah, itulah sebabnya pada pagi hari ini kita perlu menumbuhkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Jadi kasih yang bertumbuh, cinta yang bertumbuh itu adalah satu keharusan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Begitu juga kepada Tuhan. Karena kalau tidak, saudaraku, dipastikan hubungan akan menurun. Kemanisan di dalam rumah tangga pun akan hilang. Kemanisan di dalam hubungan keluarga itu sudah mulai tawar. Karena apa? Kasihnya tidak bertumbuh. Ya, yang penting kumpul. Yang penting tidak cerai. Karena apa? Kasihnya sudah menurun, saudaraku. Kasihnya tidak bertumbuh. Nah, sehingga yang terjadi, hal-hal dalam rumah tangga itu selalu muncul.
khususnya hal-hal yang negatif. Coba kita akan lihat Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasihilah sungguh-sungguh. Sekali lagi ini membutuhkan usaha. Ini membutuhkan upaya. Dan bila perlu dilatih setiap saat, saudaraku. Jadi kasih kita kepada pasangan kita itu perlu dilatih. Itu perlu diusahakan agar terus bertumbuh. Nah, ini yang Tuhan inginkan, saudaraku. Karena sekali lagi saya tekankan, kalau kasih kita tidak bertumbuh, kasih kita, cinta kita tidak bertumbuh, atau barangkali hanya datar, saya tegaskan dari tempat ini, dipastikan kasih saudara, cinta saudara kepada pasangan saudara, terlebih kepada Tuhan juga akan menurun. Ini perlu saudara perhatikan. Itulah sebabnya ada orang bilang, untuk menghancurkan sebuah taman yang indah, sebuah taman yang asri, sebuah taman yang baik, tidak perlu pakai alat berat, saudara. Untuk menghancurkan taman yang begitu indah, tidak perlu saudara panggil alat berat, saudaraku. Ekskavator tidak perlu. Tetapi taman itu saudara biarkan saja. Tidak usah dirawat. Saya pastikan taman itu akan hancur. Amin. Demikian juga hubungan kita dengan keluarga. Kalau kita tidak mengupayakan kasih itu bertumbuh, kita tidak mengupayakan cinta kita bertumbuh, dipastikan saudaraku tidak menutup kemungkinan masalah rumah tangga yang kecil saja bisa berdampak yang besar. Nah, untuk itu pada pagi hari ini ada 3 upaya bagaimana kasih kita itu bertumbuh. Ada 3 resep, ada 3 cara bagaimana cinta kita itu bisa bertumbuh. Yang pertama, mulailah melakukan tindakan kasih. Ini yang pertama. Jadi mulai melakukan tindakan kasih. Bukan cuma teori saja. Tetapi mulai melakukan tindakan kasih. Nah, ini yang perlu saudaraku. Jangan hanya punya teorinya luar biasa. Tetapi tidak ada tindakan. Ini yang pertama. Ayatnya di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hendaklah kamu ramah. Di situ penuh kasih mesra, saling mengampuni. Kalau saudara melihat ayat-ayat ini, saudaraku, tidak ada teori yang panjang-panjang. Tetapi langsung ada action, langsung ada tindakan, langsung ada upaya untuk melakukan itu kasih. Jadi firman Tuhan kali ini mengajar kepada kita untuk mengarah kepada tindakan. Bagaimana caranya kita? Kasih kita kepada pasangan kita, kasih kita kepada suami kita, kasih kita kepada istri, kepada anak, terlebih kepada Tuhan, itu semakin hari semakin dalam, saudara. Tidak hanya aku punya rencana untuk lebih dekat dengan Tuhan, membuat acara ini hanya teori, saudaraku. Aku ingin menjalin hubungan dengan suami saya, dengan istri saya, caranya begini-begini. Itu teori, tetapi mari langsung praktekkan. Amin, saudara. Mungkin saudara bilang, Om, ini sepertinya sulit, Om. Ini sepertinya susah, Om. Memang, saudaraku, sekali lagi,
mungkin awal-awalnya agak susah. Awal-awalnya agak sulit. Awal-awalnya agak canggung. Tapi langkah awal ketika kita mulai, saudaraku, mempraktekkan itu akan memotivasi kita untuk langkah-langkah di kemudian hari. Amin, saudara. Jadi awalnya kayaknya canggung ya. Bagaimana agar hubungan saya dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mertua, dengan orang tua, itu terlebih dengan Tuhan itu semakin hari semakin mesra, semakin hari semakin dekat. Itu bagaimana? Mungkin awal-awalnya saudaraku ya agak canggung. Tetapi langkah awal itu sekali lagi memotivasi saudara untuk melangkah ke hal-hal yang lebih baik. Jadi langkah pertama, sekali lagi jangan banyak teori. Mulai memperhatikan pasangan kita. Ini contoh saudaraku. Kalau selama ini saudara biasa cuek dengan pasanganmu. Saudara biasa acuh tak acuh. Sibuk dengan urusan sendiri. Sibuk dengan hobi sendiri. Tidak memperdulikan pasangan. Ini contoh saudaraku. Mulai setelah saudara dengar firman pagi hari ini, mulai memperhatikan suami, mulai memperhatikan istri, mulai memperhatikan anak. Sebagai anak mulai memperhatikan orang tua. Nah ini saudaraku, dan inilah yang Tuhan inginkan. Ya membantu, bila ada yang perlu dibantu, dibantu. Kalau mungkin biasanya ngomongnya kasar dengan pasangannya, ngomong kasar dengan istrinya, ngomong kasar dengan suaminya, ngomong kasar dengan anak-anaknya. Setelah dengar firman Tuhan ini, mari praktekkan. Mulai belajar ngomong dengan lembut. Amin. Amin. Oh om, saya ini temperamennya keras om. Jangan ngomong begitu. Bagi Tuhan tidak sulit merubah temperamen kita. Amin. Bagi Tuhan tidak sulit merubah karakter kita. Saya ini dari suku tertentu om, yang memang latar belakang kami orang-orang keras. Sulit untuk berubah om. Kalau saudara membaca di dalam kitab Yesaya, serigala saja bisa tinggal bersama domba. Singa yang biasa makan daging, Alkitab katakan makan rumput. Itu bisa terjadi saudaraku. Jadi saudara jangan bilang temperamenku tidak mungkin bisa berubah. Orang tuaku temperamennya begini, yang memang sudah begini. Asal saudara mau, Tuhan akan rubah. Amin saudara. Nah ini. Jadi kalau yang biasa ngomong-ngomong kasar terhadap pasangannya, ayo kita rubah. Ngomongnya lembut. Ya tidak seperti orang Jawa ya. Ngomongnya manis saudaraku. Saya yakin ketika saudara mulai ngomong manis dengan pasangan saudara, maka pasangan saudara juga akan merespon perkataan saudara dengan baik. Terus terang saja kalau kita mau jujur ya, ini mau jujur saja. Kadang-kadang kita kalau ngomong dengan orang di luar baik-baik. Coba, kalau ngomong dengan teman, itu manis. Suami ngomong dengan temannya, ngomongnya baik-baik. Tetapi ketika sampai di rumah, ngomong dengan istrinya kasar. Saya yakin di sini tidak ada. Di Labuan Bajo banyak. Nah, ini fakta saudaraku. Kalau ngomong dengan orang lain, wih, manis sekali, lembut sekali. Tetapi ketika sampai di rumah, ngomong dengan istrinya, ngomong dengan suaminya, kasarnya minta ampun. Ini jujur saja saudaraku. Nah sering ini yang perlu, padahal suami kita yang setiap saat menyayangi. Istri kita
yang setiap saat menyayangi kita, memperhatikan kita. Tetapi sering ketika kita ngomong dengan orang di luar sana, kita ngomong baik-baik. Tetapi kalau sudah ngomong dengan pasangannya, nah itu lain. Satu saat saya berkunjung, bukan jemaat, ke satu teman saudaraku. Jadi karena rumahnya itu agak masuk, jadi mobil saya parkir agak jauh. Waktu saya mau mulai mendekati pintu, kebetulan pintunya tidak dibuka lebar, tapi hanya kecil saja. Waktu saya mau masuk di rumahnya, di situ lagi suami ngomong kasarnya sama istri. Wah, istri juga balas kasar sama suaminya. Jadi saya sempat nguping sebentar. Karena memang saya mau masuk, perasaan saya ini maju mundur ini. Aduh, bagaimana ini? Mau masuk, mereka lagi ini. Tidak masuk, saya ada perlu penting. Akhirnya saya ketok. Selamat siang, langsung diam. Waktu suaminya lihat saya, langsung, oh Om Pendeta, mari masuk. Wih, saya kaget. Lalu enggak lama, Om Pendeta datang, tambah kaget lagi. Tadi saya pikir, jangan-jangan tadi sementara latihan drama Natal. Tapi masih bulan April kok drama Natal. Nah ini saudaraku, ada kalanya ini yang sering kita lakukan. Kita dengan orang lain ngomongnya manis, ngomongnya mesra, ngomongnya lembut. Tetapi dengan pasangan kita, dengan anak kita, bahkan mungkin dengan mertua kita, orang tua kita ngomong kasar. Ayo. Setelah saudara dengar firman Tuhan pagi ini, rubah itu. Amin saudara, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah ini. Jadi itu yang pertama, jadi bagaimana itu kasih itu bisa bertumbuh. Yang pertama tadi, mulailah melakukan tindakan kasih. Mulai ngomong yang baik, ngomong yang sopan, ngomong yang lembut. Sehingga orang yang kita ajak ngomong pun juga punya respon yang baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, bertumbuhlah dalam pengetahuan dan pengertian. Bertumbuhlah dalam pengetahuan dan pengertian. Jadi, saudaraku, pengetahuan itu perlu bertumbuh. Pengertian itu juga perlu bertumbuh. Kita lihat ayatnya di dalam Filipi, pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Nah, ayat ini dengan jelas saudaraku. Kita melihat untuk bisa melihat apa yang baik. Untuk bisa melakukan apa yang baik. Kita harus bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian. Kita harus bertumbuh, kita harus bertambah dalam pengetahuan dan pengertian. Pengetahuan dan pengertian itu cukup luas, saudaraku. Kita lihat bertumbuh dalam hal apa? Yang pertama, kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Yang pertama, kita harus bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian tentang firman. Mengapa? Kita perlu bertumbuh di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberi banyak ajaran-ajaran yang luar biasa.
Bagaimana firman Tuhan mengajar untuk kita menghormati orang tua. Alkitab katakan hormatilah orang tuamu agar kamu panjang umur. Nah, ini. Kalau kita pengetahuan kita tentang firman Tuhan tidak bertumbuh. Apalagi kita tidak tahu firman Tuhan, maka kita akan berani dengan orang tua. Orang tua salah sedikit, wow. Kenapa? Pengetahuan tentang firman Tuhan tidak ada. Jangankan bertumbuh, tidak mengerti ini firman Tuhan. Hormatilah pimpinanmu, hormatilah pemerintah, karena dia adalah wakil Allah di dunia ini. Kalau kita tidak mengerti tentang firman Tuhan, pengetahuan, pengertian kita tentang firman Tuhan tidak bertumbuh. Kita pokoknya hidup kacau balau. Hal-hal yang dilarang kita lakukan. Hal-hal yang dilarang tetap kita bikin. Karena apa? Pengetahuannya tentang firman Tuhan tidak ada. Pengetahuannya tentang firman Tuhan tidak bertumbuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saudaraku. Yang kedua kita lihat saudara, yaitu bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian tentang pasangan hidup kita. Jadi kita harus mengerti, semakin mengerti kelebihan, kekurangan dari pasangan. Kita harus belajar saudaraku, jangan cuma kita belajar firman, firman Tuhan mengajar begini, mengajar begini, mengajar begini. Itu tidak salah, tetapi kita harus tahu bagaimana pasangan saya, bagaimana suami saya, bagaimana istri saya. Jadi kita harus mengerti pasangan kita. Ini penting saudaraku, karena apa? Kalau kita tidak mengerti tentang pasangan kita, Alkitab tadi katakan kita tidak bisa melakukan hal yang baik. Ingat firman Tuhan tadi? Ketika kita tidak mengerti pasangan kita tidak bisa melakukan hal yang baik. Jadi kita harus tahu suamiku itu kesukaannya apa. Itu untuk istri-istri. Istriku tuh kesukaannya apa. Suami juga harus tahu. Anakku itu kesukaannya apa. Orang tuaku, mertuaku itu kesukaannya apa. Karena apa saudaraku? Ini perlu saya tekankan. Karena ada banyak suami, ini fakta saja, karena ada banyak suami dan juga istri sudah lama menikah. Suami sudah lama menikah dengan istrinya, istri sudah lama menikah dengan suaminya, tetapi belum tahu kesukaan pasangannya. Coba kalau saya mau tanya, satu orang bapak, kira-kira siapa ini? Mulai kalau saya tuh tanya selalu satu orang bapak apa kesukaan istri, itu belum tentu benar. Tidak usah. Ini fakta saudaraku, sudah bertahun-tahun menikah tetapi tidak tahu kesukaan pasangannya. Ini fakta saudaraku, inilah yang terjadi. Jadi atau kadang-kadang suami suka, istri tidak suka. Ada yang begitu. Jadi sekali lagi, untuk membuat cinta kita bertumbuh, saudara harus tahu, mengetahui kesukaan pasangan kita. Saudara harus mengerti kesukaan pasangan kita. Karena apa? Kalau enggak itu repot saudaraku. Satu contoh. Kalau seandainya istrimu itu kalau pergi rekreasi suka difoto, ini contoh saja ya. Kalau istri suka difoto ya suami, walaupun enggak hobi ya untuk sementara jadi fotografer sementara. Amin suami-suami. Ada yang istrinya itu sudah gatal pengen difoto, Pak foto, foto sendiri. Ini artinya apa? Tidak mengerti kesukaan daripada istri.
Ya akhirnya kasihan. Istri cuma begini sendiri, padahal adalah suami. Begitu juga istri harus tahu apa kesukaan suami. Apa yang membuat suami sedih, itu pun juga harus tahu. Apa yang membuat atau bisa melukai perasaan suami, itu pun juga harus tahu. Kalau suaminya suka dipuji, ya sekali-sekali istri puji suami, "Pak, wih, papa tadi bikin ini bagus sekali," padahal tidak bagus. Wih, suami saudaraku, walaupun kerjanya tidak bagus, ketika dapat pujian daripada istri, senang sekali. Kalau gitu besok saya bikinkan lagi, Ma. Padahal tidak bagus. Nah ini saudaraku, lebih baik kita puji suami sendiri daripada suaminya orang, amin. Begitu juga dengan suami harus tahu ini kesukaannya istri. Kalau istri ini suka pergi ke mall, ya ajak walaupun di sana enggak beli. Pasti tambah marah. Kalau istri suka pergi ke mall, ya ajaklah sekali-sekali. Ada resep saudaraku. Kalau istri lagi pusing saudaraku, bawa dia ke mall. Pasti pusingnya sembuh. Pasti itu. Kalau sampai istri sudah mulai pusing saudaraku, ajak ke mall lalu lepas. Dia pasti sembuh pusingnya. Ganti suami yang pusing. Bayar banyak. Inilah yang harus. Jadi kita harus bertumbuh dalam pengenalan dan pengertian. Baik tentang firman dan juga dengan pasangan kita. Kita harus semakin mengerti. Ada seorang istri pernah mengeluh, saudara, "Om, saya paling kesel, Om, kalau kami lagi marah, suami saya ini selalu mengkait-kaitkan dengan orang tua saya. Kalau kami lagi marah, kamu itu istri kok bodoh. Seperti mamamu, seperti papamu." Jadi ini mertua yang tidak tahu apa-apa dilibatkan. Itu suami-suami harus mengerti ini. Ya marah. Berdua saja, tidak perlu melibatkan orang lain. Kamu itu kok kerja kok malas. Seperti mamamu, seperti papamu. Tidak boleh. Di sini ada banyak guru ya. Ada seorang guru, satu saat tanya sama muridnya, sini kamu, saya mau tanya, apa itu singkatan dari P3K? Saudara tahu apa P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini anak tidak mengerti nih. Ayo, apa jawabnya? Apa singkatan dari P3K? Anak ini tidak tahu. Akhirnya ibu guru ini, "Kamu nih bodoh. Seperti mamamu bodoh, papamu bodoh." Anak saudaraku langsung sedih. Yang bodoh dia, tapi gurunya melibatkan orang tuanya. Akhirnya dia pulang nangis. Sampai di rumah, "Loh, kenapa nih kamu pulang sekolah kok nangis?" "Iya, tadi ibu guru tanya apa itu singkatan P3K. Saya tidak tahu." Terus ibu guru bilang, "Kamu bodoh, mamamu bodoh." Wih, waktu dengar begitu saudaraku, mamanya langsung marah. Tunggu, saya mau ke sekolah. Langsung ke sekolah, kebetulan guru-gurunya belum pulang. Masih ada rapat dengan kepala sekolah, ketok pintu. "Selamat siang, ada apa?" "Saya kurang terima. Dikatakan anak saya bodoh." "Ya beda, kalau memang bodoh ya bodoh, tapi tidak perlu ini. Saya mau tanya sama bapak ibu guru yang ada." "Tanya apa?" "Apa singkatan K24S?" Bingung saudaraku. Ini ibu ini datang ke guru-guru, datang ke kepala sekolah. Apa singkatannya K24S? Apa ini K24 itu apa saja? Akhirnya pikir. Tidak tahu. Berarti ibu guru bodoh. Kepala sekolah bodoh. Wah, tersinggung saudaraku ini guru-guru. "Mama, kenapa mama bilang kami bodoh?" "Lah ya itu tadi
ngerti K24S juga enggak tahu artinya. Lalu apa singkatannya? Gampang. K24S itu singkatan kompor 24 sumbu. Nah ini saudara. Jadi K24S itu singkatannya kompor 24 sumbu. Jadi guru-guru bodoh, kepala sekolah juga bodoh. Nah, artinya apa saudaraku? Kita tidak boleh melibatkan ketika marah suami istri. Tidak perlu kita melibatkan orang lain. Jadi ini, kalau saudara ingin kasih saudara bertumbuh, cinta saudara bertumbuh, yaitu pengenalan kita terhadap firman Tuhan harus bertumbuh. Kita juga harus semakin mengerti, oh pasanganku itu kelebihannya ini, kekurangannya ini. Oh pasanganku ini keistimewaannya ini, kekurangannya ini. Nah itu yang kedua saudaraku. Yang ketiga, resep bagaimana kasih kita itu bertumbuh, yaitu fokuslah kepada kelebihannya, bukan kekurangannya. Kita semua tidak ada yang sempurna, saudaraku. Saudara punya kelebihan tetapi harus jujur ada kekurangannya. Amin. Suami-suami punya kelebihan banyak, amin. Tetapi namanya manusia juga punya kekurangan. Begitu juga istri-istri di balik keistimewaannya, kelebihannya, kecerdasannya, kerajinannya hebat. Tetapi juga namanya manusia juga ada kekurangan. Dengan kata lain, kalau ingin kasih kita bertumbuh, cinta kita bertumbuh, kita harus fokus kepada kelebihan-kelebihan pasangan kita daripada kekurangannya. Kalau hal ini kita lakukan, saudaraku, saya yakin dan percaya kasih kita akan bertumbuh, cinta kita akan bertumbuh. Coba kita akan lihat ayatnya. Amsal 17 ayat yang ke-9. Amsal 17 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Nah ini, siapa menutupi pelanggaran, itu Alkitab tadi katakan mengejar kasih. Artinya apa? Kasihnya bertumbuh. Tetapi siapa yang membangkitkan perkara, firman Tuhan tadi katakan sahabat pun akan kabur. Nah, ini saudaraku. Jadi apa yang dimaksud dengan membangkitkan perkara, yaitu kita fokus kepada kekurangan-kekurangan pasangan kita. Jadi kita fokusnya adalah kelemahannya, fokusnya ada kekurangannya, fokusnya adalah hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam dirinya. Dan itu dipastikan saudaraku, hubungan tidak akan semakin baik tetapi akan semakin menurun. Nah inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, tetapi kita harus menutupi kasih. Artinya apa saudaraku? Coba kembalikan ke tadi. Menutup kasih. Itu artinya yaitu menutupi pelanggaran-pelanggaran. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Jadi mengejar kasih itu artinya menutupi kekurangan-kekurangannya. Menutupi kesalahan-kesalahannya. Bukan berarti kita kompromi dengan kesalahannya. Tidak saudaraku. Tetapi jangan sampai setiap ada masalah itu diungkit kembali. Setiap ada masalah luka lama diungkit kembali. Kalau seandainya itu saudara bisa bayangkan bagaimana dengan Yesus. Kita bersyukur ya. Kita bersyukur Yesus itu fokusnya kepada kelebihan kita. Yesus itu fokusnya kepada keistimewaan kita. Yesus itu fokusnya kepada potensi-potensi yang baik yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau seandainya Yesus fokusnya kepada kesalahan kita, kalau seandainya Yesus fokusnya kepada dosa kita, aduh kasihan saudaraku, kita pasti celaka. Ayo, pada pagi hari ini firman Tuhan datang. Mari kita lebih fokus kepada kelebihan pasangan kita. Karena apa saudaraku? Namanya manusia punya kelebihan, punya kekurangan.
fokuslah kepada kelebihannya. Fokuslah kepada keistimewaannya. Fokuslah kepada kebaikan-kebaikannya. Maka kasih saudara akan naik. Kasih saudara akan bertumbuh. Kalau fokus kita kepada kelebihan pasangan kita. Tetapi sebaliknya, kalau fokus kita kepada kekurangan-kekurangan pasangan kita, maka kasih kita akan turun. Kasih kita akan kendor. Cinta kita pun juga akan kendor. Kasih kita pun juga akan kendor. Karena apa? Yang kita lihat hanya kekurangannya. Padahal juga punya kelebihannya. Silakan pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita bagaimana kasih itu dapat bertumbuh. Pagi ini firman Tuhan sudah memberikan satu kunci. Mulailah melakukan tindakan kasih. Mulailah melakukan tindakan kasih. Dan yang kedua, bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian. Baik tentang firman Tuhan, tentang pasangan kita. Dan yang ketiga, fokuslah kepada kelebihannya. Fokuslah kepada keistimewaannya. Saya yakin dan percaya kalau hal ini kita lakukan, kasih kita akan bertumbuh, cinta kita akan bertumbuh. Bukan cuma dengan pasangan kita, tetapi juga lebih dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Haleluya.